Direkam? Tolong dimaafkan ya. Direkam lagi. Nih guys, jadi kuncinya adalah jadi Mana? Bentar lu. Oke. Udah muncul belum? Sudah. Watch stream. Wow. Oke, lihat. Jadi ini tuh adalah ilmu untuk kalian bisa membeli semua aset. Jadi ilmunya adalah ilmu untuk memutuskan kalian kapan membeli aset. Misalnya sekarang gini, tanya, Man, kamu misalnya kayak, oh aku mau beli emas deh. Tapi kamu nggak tahu kamu kayak apakah emas akan turun atau naik gitu kan. Emas tuh kan kodenya XAU kan. Nah ini. Kalau dilihat secara mata telanjang gini kan orang kayak lihat, oh ini turun nih emas gitu ya. Ya. Tapi dia nggak tahu kapan turunnya kan. Jadi misalnya pada saat di sini kemarin, misalnya pas di sini, waktu di sini di tanggal 26 Maret, kalian mikir, oh udah emas udah turun nih, saatnya beli gitu ya. Tapi apakah ini saatnya tepat untuk beli kan nggak tahu ya. Nah, jadi ilmu ini tuh bisa nentuin kan apakah ini turunnya udah tepat, akan turun lagi atau enggak kayak gitu. Nah, jadi caranya gimana? Pakai AI. Di AI, pakai cloud. Kayaknya nggak tahu Philip bisa atau enggak. Tapi intinya masuk ke cloud code kan. Nanti ini namanya aplikasi TradingView. TradingView ini bisa download di desktop gitu. Nah ini aplikasi desktopnya. Jadi nanti si cloud code ini bisa kita hubungin ke TradingView itu. Jadi dia bisa langsung gambar. Coba ya. Jadi API key-nya pakai cloud ya? Iya, saya mau install MCP untuk TradingView. TradingView. Kenapa pakai itu? Kenapa pakai GitHub tuh? Oh, ini punya orang ya, si MCP. Dia yang ngebuat ini. Ya, entah dia itu dari TradingView atau enggak, tapi intinya dia bisa konekin ini ke TradingView. Jadi TradingView itu kan ilmunya kan banyak kan, kayak kita bisa ngegambar garis gitu kan. Oh, nah kita kan nggak tahu tapi benar apa enggak ya garis ini ya gitu ya. Nah ilmu ini itu dipelajarnya lama banget, bisa kayak bertahun-tahun. Nah tapi dengan cloud code kita bisa langsung tahu apa namanya, Gila. apakah ini tuh apa? Free kah ini mas makainya? Harusnya ini bayar sih. Tapi aku udah satu user yang bisa kalian pakai bersama kalau mau. Kayak bisa pakai bersama kalau mau. Karena aku mau pakai soalnya satu user itu. Wait, ini user apa? User cloud? Ini user aku. Ini Laksman. Laksman gigi. Laksman ganteng. Oh, berhasil. Wih, ini mah kalau yang free udah habis cuy tokennya clouding-nya. Iya kah? Ya, kita tunggu dulu. Kalau kompleks. Kenapa kakak memilih pakai cloud? Kenapa tidak pakai Gemini Pro kakak? Nggak bisa. Gemini Pro tuh nggak ada konektornya. Jadi cloud itu sekarang keren. Sekarang cloud itu bisa buat game. Jadi kalian misalnya kalau buat game pakai Unreal Engine atau pakai Unity, itu dia ada MCP-nya. MCP itu untuk nge-connect cloud itu ke game. Jadi kalian tuh bisa langsung buat game kayak saya mau karakternya kayak gini, maju ke depan. Itu bisa langsung. Cloud-nya pinter banget, bah. Dia tuh kayak dia ngejalanin komputer di belakang gitu loh. Kalau si apa namanya? Kalau Gemini itu kan dia cuma ngebalas pakai teks doang kan. Iya. Jadi paling keren sih menurut aku ini. Nah, oke. Ini kan, ya. Saya sudah install TradingView desktop. Oh, TradingView harus di-download juga ya? Ya. Kira bisa dari browser gitu. Nyari apa namanya Excel-nya di mana? Nanti dia pasti start nih nanti nih. Jadi dia nggak akses laptop kita? Iya. Loh, kok bisa dia? Oh, kalau kita install si Cloudy aplikasi software-nya ini dia udah aneh ya? Connect Bisa. ke ini kita ya? Ini PowerShell. Oh. Dia ngebuka. Damn. Bener-bener ini. Open Cloud. Advance itu ya?
Mhm. Ini infonya udah banyak yang tahu nggak, Mas? Nggak ada, Man. Yakin sama aku. Emang Ganteng sama banget kanki ini. coba. Jarang, Man. Kapan Mas kita ketemu? Aku traktir Mas. Oke. Besok. Momoyo kan, Momoyo. Moi gas. Aku pengen Momoyo, Bro. Belum pernah masuk aku tuh. Momoyo sama Pernah nyoba? sama apa? Belum. Momoyo sama apa tuh yang dulu tuh Xiao apa? Xiaomi. Bukan apa? Anu, Mixu. ya betul. Serius, belum Ada pernah masuk sama sekali. namanya Cooler City. Cooler City itu juga enak nantilah kalau aku ke Balikpapan. Nah, keluar itu sampai dia berdiri sampai dia mau bangkrut itu aku belum masuk. Oh iya, Mi. Ini kayaknya malu-malu ini masuknya sendiri ini. Ya, Bro. Terlalu GG untuk masuk ke Moyoyo. Lagi mencari bentar ya. Aman, Bro. Ambil pengen ganti warna hitam nih kanvasnya. Backgroundnya putih. Kenapa? Warna putih kan bagus. Emang iya. Nggak IT banget. Kakak belajarin dari mana? Beli sendiri. Kok bisa sih? Ajarin dong, kok bisa belajar sendiri ya, Kak? Kakak punya Aku waktu belajar dari belajar? COVID. Aku penasaran kakak tuh punya waktu buat belajar kayak gini tuh gimana sih? Dia kan Eh, ada waktu buat berak, Pip. Di situ ada mikir. iya. Berak itu lumayan kumpulin setiap hari. Kalau beraknya 10 menit, Langsung masuk 10 semua ya? dikali 30 kan? 10 dikali 3 kali sehari. 30 menit. 10 kali 3 atau 30 menit sehari dikali 30 tahun. Lumayan, men. Ngumpulin tuh hampir lama aku hampir seperempat hidup berak tuh. Oh shit, man. Sedang berjalan nih penting. Sekarang kemungkinan besar belum pakai flag ya. Nah, nanti sekarang dia mau matiin dulu aplikasinya. Damn. Sampai segitunya ya. Tinggi banget. Berapa ini Kak kalau sebulan cloud ini Kak? 300.000. Kalau yang ini kan max nih. 1,8 sebulan. Damn. Aku ada user 1,8 sebulan tapi nggak pakai. Kalau mau kalian pakai boleh. Sayang banget, nyewa tapi nggak dipakai. Nah, soal dibayarin. Oh. BPLPP? BPLPP. Oke. Oh, aku nanti pengadaan minta akun Nah, cloud. dia udah restart nih sekarang. Putih lagi sih, kocak. Nah, tuh dia bilang port sekarang listening. Nah, udah oke nih sekarang. Berarti udah siap untuk ini. Sampai nunggu dia beres. Sekarang kita bilang, saya mau trading misalnya XAU USD tadi ya. Itu kan emas kan? Dia Iya. itu emas. Coba gambarkan support resisten dan trend dari XAU USD untuk time frame 1 hari. Jadi time frame 1 hari. Jadi time frame itu ada di sini. Semenit, 3 menit gitu ya. Semakin kecil dia semakin banyak noise. Jadi kayak jalannya nggak jelas lah gitu. Iya. Tapi semakin besar ini semakin ampuh. Jadi kayak kalau investasi itu pakainya yang D atau W. Bisa gitu. Jadi kalau mau invest tuh pakainya ini yang time frame D atau W, jangka panjang kayak gitu. Nah, misalnya kita bilang 1D lah ya, 1D. Time 1D gini ya. Saya mau trading USD, gambarkan support resistance dan trend dari XAU USD untuk time frame 1D, 1 hari. Enter. Nanti dia Langsung nyuruh di promnya situ ya. ya.
231 token. Jadi maksimal kalau sehari itu berapa token sih kalau misalnya akun Max, Kak? Aku pokoknya aku baru pakai 2% lah ini. Oh. Setiap 5 jam kan. Jadi kalau se seminggu itu kan sampai hari Jumat itu dia resetnya hari Jumat intinya. Oh. Gak bakal habis lah kalau aku pakai yang Max ini. Oh, oke. Sampai ngoding gila juga buat game juga nggak habis-habis deh. Damn. Nah ini udah terhubung kan ke chartnya. Tarik harga. Dia mulai garis-garisin. Sebentar lagi. Dia akan menggambar secara otomatis menggambar. Nanti belinya di mana? Kita masang itu. Buy Beli apa? sell-nya. Nah, belinya nanti tergantung kan, kalau emas tuh banyak tuh belinya. Kan bisa beli emas di Antam, harganya Oh sama. gitu. Iya, bisa beli di Antam, bisa beli di kalau aku biasanya beli di kripto ada juga emas, tapi harganya sama juga. Jadi dia emas seluruh dunia sama-sama aja harganya. Tapi Antam tuh bukannya brand ya? Dia nggak sih nambahin Iya, gimana? tapi itu brand kan harga emasnya ikutin harga emas dunia, Beb. Oh, kirain ada biaya admin ya. Oh, kalau itu nggak tahu ya, kalau biaya admin ya. Kalau itu pasti ada sih biaya admin. Makanya aku lebih suka beli emas di kripto karena harganya jual sama beli sama harganya. Kalau Antam kan beda harga Iya, belinya kan. beda. Oh berarti setiap kita mau analisis dia langsung ini ya, kita harus nge-prompt dulu Iya, ya berarti. betul. Dia update Ntar gitu cari kan informasinya. nanti cari di Google kira-kira teknikal analis apa yang cocok untuk menggambarkan suatu aset gitu biar biar apa namanya biar pas. Kalau ini kan sebenarnya super resisten tuh yang dipakai sama semua semua aset tuh bisa gitu. Yang tadi aku buat di sini super resisten ini itu istilah untuk tahu di mana supportnya, di mana tempat beli. Resisten itu tempat yang bakal apa namanya ketahan gitu. Ntar gambar deh, ntar aku tunjukin. Nah itu langsung gambar kan? Wih. Apa arti dari sini? Nah ini jadi dia gambar udah gambar trennya turun. Tren turun jangan beli dulu, pas harga turun terus. Oh ini dia bakal turun sampai itu ya, merah terakhir ya berarti. Nah sampai warna terakhir nih hijau di bawah ini dari support yang terakhir ini di bawah hijau ini yang hijau ini. Jadi support sekarang itu posisi ini support tuh ada di hijau pertama itu support pertama, support 2, ini support 3. Jadi kalau mau beli pertama di sini, kumpulin nyicil, beli kedua lagi, beli ketiga lagi gitu. Yang ini sekarang sama dia analisa. Nah, jadi support yang garis hijau itu zona kritis psikologis di 4000. Selanjutnya kalau jebol 3886 sama 3800. Jadi sesuai gambar ini. Nah, ini kan sebenarnya garis ini tuh adalah histori dari sebelum-sebelumnya. Dia pernah berhenti di mana, berhenti di mana, berhenti di mana gitu. Nah, jadi menurut dia ini trennya masih turun. Dan ketika tren masih turun, artinya kita nggak boleh beli dulu karena kalau kita beli, kita harus cepat jual lagi. Misalnya kayak kita beli di support yang ini nanti jualnya kalau udah kena sini. Jadi kalau gambarnya nanti pada saat dia mau turun ke sini lagi, nah kita belinya di sini. Jualnya pasti di sini, ini baru dijual gitu. Karena ketika udah jebol supportnya, dia akan jadi resisten. Kayak gini kan, awalnya kan support nih. Tapi ketika jebol, ini jadi support baru. Ini jadi resisten baru gitu. Dia berhenti hijaunya di sini. Ini kalau ini tuh menentukan apakah tembus apa enggak nih. Ini kalau batang ini nggak tembus, dia pasti bakal turun lagi ke sini. Gini jadi gambar nih. Tuh. Berarti lebih baik kita ini milih hijau yang paling bawah itu, lebih pasti ya. Nah, belum tentu kalau yang paling bawah tuh belum tentu kesentuh man. Bisa jadi habis ini kan mantul langsung terus naik. Terus kalau naik terus, kan tren lain udah patah kan ini. Iya. Artinya pas di sini, nah ini saatnya momentum buat beli, pasti naik terus gitu.
Jadi ngecek kayak ginian itu biasa Mas Agung ngecek kapan lagi? Aku biasanya BTC suka aku cekin, misalnya kan BTC, misalnya sekarang BTC ya. Nih, bentukannya lagi gini Bitcoin nih. Nah, sekarang aku minta coba gambarin support resisten. Sekarang gambarkan support resistance. Atau gini, kalau misal orang awam, saya mau beli BTC. Tolong analisa dan gambarkan. Biar nggak teknis dia paham ya, tapi ya. Bisa. Paham. Saya BTC, tolong analisa dan gambarkan BTC USDT. Kapan saya harus beli? Misalnya gitu ya. Karena awam nih nggak tahu kan, kayak misalnya aku nggak tahu trading nih, aku nggak tahu sama sekali, nggak ngerti apa bahasa-bahasanya, jadi kayak secara awam aku ngomongnya kayak tolong analisa, gambarkan kapan saya harus beli gitu. BTC ya. BTC ya? Iya. Nah ini udah BTC nih sekarang, BTC udah pindah. Tuh gambar-gambar nama dia ada kuning. Kuning tuh apa? Ada ini. Maksudnya? Nah ini nanti jelasin ntar. Oke. Dia belum beres. Nah ini. Itu kakak pencet apa sih tadi? Always allow atau allow once? Bisa dua-duanya sih, tergantung. Sama-sama aja. Jadi kakak ngelakuin ini sambil kerja gitu kah? Iya, jadi aku sambil ini, diem. Kakak pengadaan ini kayak apa ceritanya, ngomong apa kak? Aku tuh awalnya kayak gini bro. Aku tuh punya sendiri kan, ini kan punya aku sendiri kan. Ini punya aku sendiri nih, aku selalu pakai. Terus suatu saat aku buat dashboard yang aku cuman nge-prom doang kan, nggak apa-apain kan. Dan dashboardnya langsung bener-bener ngebuatin semua lah. Terus kayak tiba-tiba Mbak Ita nanya, kok bisa buat dashboard gini, gimana caranya gue gini-gini. Akhirnya Mbak Anita yang minta pengadaan, bukan aku Pip yang minta. Oh. Mbak Anita yang minta. Jadi Jadilah akhirnya pengadaan berapa lama kak? kayaknya mau setahun lebih sih. Langsung beli 1 tahun? Enggak, sebulan belinya. Tapi karena udah terlalu dibutuhkan dan terlalu banyak aja kan coba kan aku kan ini ya, aku buat juga MCP sendiri, jadi apa namanya, serverku ke expose buat orang bisa nanya kayak berapa revenue gitu-gitu. Jadi Mbak Ita pakai itu gitu. Kalau mati ya Mbak Ita nggak usah pakai. Jadi udah merasa ketergantungan. Oh. Nah ini jadi nih. Tuh. BTC itu ternyata turun. Turunnya jauh banget lagi kak. Nah terus dia bilang di sini, jelasin sama dia, downtrend kuat gitu ya. Harga di bawah semua EMA itu exponential moving average. Jadi kayak rata-rata garis lah. Dan dia itu di bawah rata-rata garis selama ini. Jadi intinya zona beli itu ada di ini kotak hijau ini. Itu mana kotak hijau? Ya, garis hijau. Hijau mabuk kotak hijau dia. Yang putus-putus itu kan? Ya, ini putus-putus. 65.000. Nah, resistennya 67.200. Jadi kapan sebaiknya beli? Jadi konservatif beli itu kalau close di atas 62.000. Kalau menembus 60.000. Artinya sebenarnya lihat aja gambarnya. Kalau kita mau beli itu dia udah kemungkinan akan ada support di sini 55.000 ini. Kemungkinan akan tersentuh karena dari sini kelihatan garisnya turun nih. Ya kan?
Terus dia mencoba naik pelan-pelan, tapi kalau kita panjangin garisnya ke sini terus, dia kena lagi. Dan di sini ada garis teman yang lain ini di ujung sini nih. Nah, ini pernah jadi support juga. Jadi kuat banget. Jadi kemungkinan 55.000 kalau kita beli itu tempat yang bagus sih gitu. Aku biasanya beli kayak gini. Belinya tuh kayak gini pas nunggu-nunggu gini, nunggu-nunggu momen-momen gini, nggak langsung sembarang beli. Terus gimana? Untungnya dari mana sih kalau beli BTC? Nah, sekarang kita lihat ya. Misalnya kita beli di sini ya. Kita nunggu ya, misalnya nunggu berapa lama nih? Let's see, misalnya kalau dulu pernah mantul dari sini. Dulu sini pernah mantul misalnya ya. Ini dari sini beli mantulnya sampai sini, kena yang merah itu selama Tinggi banget itu kapan? selama berapa hari nih ya? Dari September 24 pertama kali beli ini ya, ada tulisannya September 24 sampai ke Oktober. Jadi cuman 1 bulan itu udah dapat 20%. Damn. Pak, jelaskan investasi mana yang 20% dalam sebulan. Iya lagi. Setahun jadi aja bisa 10% doang. iya, itu pun udah bagus banget 10% doang setahun itu. Nah, ini bisa lebih gitu. Tapi kalau kalian belinya di sini, belinya misalnya di let's say bisa bilang kayak orang FOMO nih, BTC lagi naik nih, beli di sini. Nyangkut lu. Sampai sampai lebaran monyet juga gak bisa balik itu modal. Terus kan jauh banget turunnya itu. Udah berapa hari nih? Nah, udah berapa hari nih? Misalnya ke sini nih. 267 hari, udah hampir setahun. Uangnya nyangkut di sini. Nah, caranya gimana kalau nyangkut gini? Ada caranya juga. Jadi belinya misalnya udah terlanjur nih beli di sini ya. Belinya nyicil lagi. Tunggu sampai turun banget entah di mana. Misalnya pertama kali beli di sini 1 juta kan. Kalau beli lagi di sini 1 juta lagi, artinya kamu balik modal di tengah-tengahnya. Ketika harga naik di ngelewatin ini, kamu udah balik modal, udah lebih dari balik modal gitu. Oh iya betul. Betul. Jadi kalau misalnya sekarang, nah malahan bagus lagi kalau misalnya kita bisa beli di bawah kan. Misalnya kita beli di bawah nih, kan lagi di bawah semua nih. Kan lagi di bawah banget nih. Ini pokoknya bawah-bawah semua lah intinya. Kalau kita bisa nyicil di sini sekali, kalau naik kan syukur. Kalau turun lagi, nyicil lagi. Iya lagi. Gimana misalnya? Gitu. Tapi kalau tadi di tengah itu kita jualnya berapa persen ya itu ya? Nah, berapa persen? Nah, tergantung strateginya. Jadi kayak kapan belinya berapa gitu. Kalau aku biasanya belinya misalnya udah 1 juta di sini. Nanti pas di bawah itu, misalnya beli sini 1 juta ya. Nanti pas turun lagi itu agak jauh, aku beli 2 juta. Jadi dia nggak di tengah-tengah, tapi agak di bawah dikit balik modalnya. Kayak gitu. Jadi semakin banyak kamu beli di bawah, semakin turun garis equilibriumnya gitu. I see. Jadi dari Nah, jadi garis-garis, aku nanya ya. Jadi kalau kena garis-garis hijau itu ada kemungkinan juga turun kan? ada kalau jebol, tapi dari histori, nah lihatnya historinya ini nggak pernah Oh, I see. jebol. Ini selalu kuat banget nih. Ada instansi yang punya kayak apa istilahnya? Jadi ada orang-orang yang nggak akan jual gitu. Jadi kalau balik ke sini tuh udah pasti mantul lagi gitu. Oh gitu. Instansi yang punya limit dia akan beli di harga 55.000. Nah gitu intinya. Jadi kalau harga yang tuh misalnya gini, ada namanya instansi BlackRock gitu ya, investment terkenal misalnya. Ketika misalnya BlackRock pasang limit, namanya limit ya, pasang limit harga. Ketika BTC nyentuh harga 55.000, dia langsung otomatis beli 5 triliun misalnya. Udah pasti pas garis gini nih, star gitu kan, kena ujungnya doang panjang nih, wicknya panjang, langsung balik lagi arah harganya. Karena di sini instansi udah ngebeli, jadi kayak pas turun kena, langsung kena 5 triliun, naik lagi jadinya. Nah, kalau misalnya sekarang, ini tuh nggak cuma buat BTC doang. Jadi kalau misalnya kalian mau BBRI gitu ya, juga ada. Jadi bisa kelihatan nih di mana.
Ini gambar aku sendiri ya. Tapi kalau kita coba sekarang Telkom lah misalnya. Jangan BBRI lah. Telkom di gambarnya nggak ada. Oke. Sekarang Telkom boleh sekarang harga sekarang sahamnya berapa, Kak? apa? Harganya berapa sekarang Telkom? 2.500 Kemarin kayak kemarin parkir. sempat 3.000 nggak sih? Iya, sempat 3.000. Aku beli juga sih kemarin 2.500 nih di Telkom. Tapi belum naik. Kayak gini tuh Kalau kita nggak ini boleh. kalau Mm-mm. saham itu lebih kan lebih paham, maksudnya lebih ini kan, lebih safe lah dibilang daripada BTC kalau misal takut gitu ya. Mm-mm. Oke, mulai saham deh kalau gitu. Saham itu kan untungnya karena kalian beli itu nggak bakal bisa rugi karena dia bayar dividen tiap tahun kan. Iya. Jadi itu untung, tetap dapat return lah gitu. Nggak yang banget. Apalagi kalau saham-saham kayak Telkom atau BRI yang selalu bayar dividen tiap tahun, jadi kan nggak bakal pernah rugi lah, selalu ada return lah. Tapi ya kalau misalnya lebih untung lagi kalau misalnya kalian bisa trading gitu, kayak kapan beli yang tepat, kapan jual yang tepat kayak gitu. Emang Bitcoin Misalnya tuh bisa Telkom dibeli sejuta doang, Kak? boleh, 100.000 juga boleh kok. Oh iya. Di toko kripto ada, di peluang ada, di ajaib ada, di pintu ada. I see. Aku aja nabung Bitcoin tutup mata 50.000 sehari. Aku diemin tiap hari sendiri. Apa? Apa? Oh, Mas Agung nabung anu kan 50.000 di BTC. Itu yang aku diemin. Jadi kayak Oh. otomatis ngebeli tiap hari 50.000. Oh. Ntar 2030 pasti naik, percaya sama aku. Karena ada siklus 5 tahunan namanya siklus apa kayak burning burning gitulah siklusnya BTC. Jadi kalau 5 tahunan tuh pasti dia akan naik tinggi. Oke. Nah ini digambarin nih. Misalnya kalian mau beli saham nih, kayak aduh saham sekarang berapa ya belinya ya. Nah sekarang dia gambarin tuh. Nah ini masih turun, masih downtrend nih. Ada gambar garis downtrend di 1 hari. Ini supportnya 2.300. Tuh selama sejarah 2000 daerah sini itu daerah beli lah. Ini tuh daerah beli lah. Dibilangnya itu daerah beli ini. Daerah beli, ini daerah beli. Daerah beli. Jadi nanti kalau misalnya mau beli, Telkom misalnya ya di sini belinya gitu. Ini daerah beli lah intinya. Jadi daerah sini kalau beli dia akan balik. Aku sekarang beli 2.500 di Telkom. Nanti kalau misalnya untung aku kasih tahu. Oke. Nah, jadi dia bilang, nah ini bilang, bukan rekomendasi, nasihat investasi, keputusan mau saya tambahkan nggak ini? Oh ya, tambahkan Fibonacci, nggak usah. Jadi intinya kesimpulannya, Telkom secara teknikal masih downtrend, tapi sedang menguji support di 2350 dengan tekanan jual yang melemah, RSI rendah. Ini fase beresiko tinggi tapi dekat dengan titik balik potensial. Jadi gimana caranya? Tunggu konfirmasi. Beli pantulan dari 2350 dengan stop di bawah 2.300 atau lebih aman tunggu breakout tujuan. Jadi kalau misalnya kita mau beli bisa dua. Pertama, beli pas ininya kena di sini atau beli pas garisnya udah ngelewatin 2.700 gitu. Pas dia naik. Iya, pas dia naik belinya di sini. Artinya dia udah ngelewatin fase resistennya nih gitu. Nah, kalau misalnya kita beli Telkom, berapa harga naiknya itu? Kalau beli di sini, jual di sini, itu sekitar 17%. Selama? 16%. Selamanya tergantung. Kayak misalnya kalau kita lihat histori yang dulu, misalnya kita beli di saat di awal di sini ya. Sampai misalnya kenanya di sini. Atau yang di sini ya. Di sini ya. Nah, ini kan dari bulan apa nih? Dari 17 Maret sampai 6 Mei. Jadi nggak nyampe bulan. Sebulan lah, itu udah naik 17% gitu. Oh. Gitu caranya. Nah, bisa juga caranya gini, coba cari saham potensial.
Beli sekarang dan gambar. Sekarang juga kan bisa beli itu loh, beli saham di US loh, misalnya kayak beli saham Google itu juga bisa. Nah itu. Itu belinya di GoTrade bisa, itu Peluang bagus. ada. Peluang juga bisa. Ajaib juga nggak salah ada deh. Bibit juga ada kalau nggak salah Bibit tuh. Oh iya, nggak Aku pernah tuh coba. aku tuh pakai Ajaib kayak Kenapa? random Ajaib. aja gitu. Mm-mm. Apa udah mulai investasi itu bagus menurut aku tuh, melek investasi. Mhm. Kalau YouTuber gitu ada yang worth it diikutin nggak, Kak? Kalau misalnya tentang trading kayak gini? Atau kayaknya mereka nggak Nggak. bakal ngasih tahu ini kali ya? Oh jarang sih man ngasih tau gini tuh. Kayak Kenapa apa ya, sih? ujung-ujungnya tuh akan jual kelas sih biasanya. Iya sih. Kecuali ada orang-orang yang benar-benar kayak pengen ngasih share ilmu banget gitu. Nah, ya aku selama ini lihat YouTube 20% ilmunya benar-benar ada, 80% scam. Timothy Serius tuh. Romal. Timothy Roma itu bagus lah membangun mental. Hmm. Pada akhirnya mereka nggak benar-benar ngasih tahu ini ya, kartu Kuncinya. asnya ya. Kuncinya tuh punya modal gede sih. Kalau misalnya aku punya uang 10M ya, aku besok bisa dapetin 1M serius, nggak bohong. Dengan mudah. Karena dapetin 1% tuh gampang banget. Dengan uang segitu. Dengan uang segitu gampang banget. Tapi dapat uangnya dulu dari mana ini? Nah, itu powernya adalah dapat uang itu. Mumpung kalian masih muda, dapetin itunya, power uangnya itu yang ini. Caranya cuma dua. Caranya kerja atau yang kedua compounding. Uang kalian di compound. Kayak Ditabung-tabung gini gitu kan ya. ya tabung invest. Ya, kayak gini caranya. Dapat berapa persen? 5% di compound aja terus compound. Nah, Mas Agung biasanya total tahunan berapa persen Mas anunya? Aku pernah rekor 70%. 70% ya? 70%. Timothy Ronald pernah 1000% cuy katanya. Gila. Gila sih. Tapi itu biasanya hoki sih gitu teman. Susah sih itu yang Gila gitu. banget ya itu ya. Itu cerita Itu kayak cerita real tuh. kayak si Kalimas ada itu. Dia suka beli koin-koin yang token-token Oh, receh. Terus tiba-tiba naik gede. Nah, Kalau token kayak naik gede tuh apa sih penyebabnya, Mas? Aku penasaran kayak kok bisa sih? ya meme aja orang-orang kaya gabut itu. Misalnya kayak Trump ya. Dia ada yang buat koin Trump. Jadi pas Trump ulang tahun itu koinnya naik. Kakak beli nggak itu? Enggak. Orang takut aku juga gimana tiba-tiba ini rug pull. koin. Waktu itu bermasalah apa? Koin apa tuh? Yang banyak yang komplain. Oh banyak man kalau koin-koin yang nge-scam gitu sampai ada yang tangkap itu kan si FTX tuh. FTX. Sampai FTX sampai Luna itu sampai bunuh diri kan orang-orangnya. Luna, Kok bisa? FTX sampai negara. Luna tuh uangnya waktu itu adalah masalah intinya Luna tuh koinnya turun terus setiap hari itu turun pelan-pelan sampai nol. Wow. Terus semua orang ada yang bunuh diri tuh gara-gara itu. Kok bisa sampai bunuh diri? Gara-gara duitnya habis ya? Iya, ada juga yang karena dia nge-short kan bisa dua arah gitu kan, nge-short sama nge-long gitu kan. Kalau kita kan normalnya beli kan, naik untung. Tapi ada juga namanya short, leveraging namanya, opsional. Jadi kayak kita bisa nge-short kayak tebak untuk harga ke bawah gitu. Jadi waktu itu ada orang Indonesia dia nge-short Luna dari puncak sampai nol itu dapat 11M. Gila. Oh. Bener-bener dia analisa ya? Iya dia analisa dari statistik ya, by statistik dan by trend. Kayak nggak tembak-tembakan gitu. Kalau kita chat kan biasanya kayak dia ngomongnya agak tidak ini ya, tidak
statistik ya. Kalau ini kan dia digambar bener-bener dicek angkanya. Oh, dulu tuh segini, oh gini historinya gitu-gitu. Jadi akan lebih akurat. Karena sekarang kita semua trading itu udah by AI, yakin lah itu semua robot itu. Hmm. Nggak akan terpola gitu nggak sih? Pada akhirnya nanti bakal lebih susah diprediksi ya kalau orang sudah pada make ya. Iya, jadinya ya, kan lebih polanya lebih teratur man. Kalau misalnya by AI semua, jadi kayak kita tahu dia akan berhenti di mana, ambil di mana, tinggal masalah Hmm. cepet-cepetan doang. Oh iya. Jadi kemarin waktu Pak 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 Kaider minta saran ke kakak, kakak juga pakai ini kah buat ini? Enggak, Oh. enggak gini. Bapaknya kayaknya enggak terlalu mau dalam belajar gitu loh. Hmm. Suka random, random. Gue mau belajar, tiba-tiba ngomong lain. Yang mulai. Karena udah males kali. Pas udah masuk yang ribet-ribet males. Iya, males kayaknya dia. Udah. Udah banyak uangnya. Kalau orang tua zaman dulu kan memang fokusnya kayak properti ya, kos gitu-gitu. Hmm. Barang beli rumah aja kagak kebeli. Iya cuy kak, sumpah. Apa? Kenapa? Beli rumahnya kagak kebeli man, beli rumah. Rumah kagak kebeli. Kenapa? Siapa? Kita. Ya kita gitu. Oh, Mahal gitu. cuy. Makin tidak jelas. Kalau di Nunukan mungkin dapat lah man. Kalau udah di kota tuh Nggak tahu ya. Mahal banget. Oh iya kalau di Nunukan kan ya, tanah tuh masih ada coy 12 juta sekapling. 2 kapling. serius. Iya, sekapling. 12 juta Kapling. mas 15 juta. Kan kalau orang biasanya jual itu kayak 50 juta sekapling gitu. Iya. Ya, tapi di Nunukan gitu. Ini pelan. Ini udah kepake berapa nih? Berapa persen nih? 4%, 4%. Ada berapa mode sih kak kalau cloud itu yang 300.000? 300.000 maksudnya mode apa? Tokennya maksimal berapa ya? Oh, aku kurang tahu ya. Tapi intinya kalau yang ini tuh 5 kali dari yang pro. 5 kali dari yang biasa. Yang ini tuh. Ini kepakainya 4% berarti 20% kalau yang pro. Yang biasa. Sekarang udahan. Ya Mas Agung biasanya rata-rata ya tiap tahun return persennya berapa Mas? Kalau yang tertinggi kan 70. Aku pasti di atas 7% man. Itu yang konservatif kan, soalnya aku nyimpen juga kan di bibit yang kayak SBN gitu-gitu kan di atas 7%, 6% kan. Jadi pasti setahun minimal 7% minimal. Kalau berapa totalnya aku nggak terlalu ngitung sih. Soalnya aku banyak tempat. Aku di bibit nyimpen konservatif, tapi di tempat yang agresif aku kayak kripto, saham, saham US itu tuh aku main juga. Dan buat jangka panjang juga tuh kalau yang kayak Bitcoin gitu. Enggak, aku kalau itu gak agresif. Aku bisa trading, ada yang trading, ada yang simpen. Jadi kayak misalnya kemarin beli yang simpen ada 50.000 sehari ini kan aku simpen buat jangka panjang. Tapi Heeh. untuk trading aku cepet ada juga kayak main bentar keluar, main bentar keluar. Itu kayak beli jual gitu kan? Ya jual beli jual beli jual. Misalnya kayak itulah intinya kayak selisih harga lagi beda jual. Oh. Tapi kalau dia sudah ngelewatin nol gimana? Ngelewatin nol. Iya, Maksudnya? habis. Oh nggak mungkin habis man.
Ya pasti minus BTW. aja gitu kan, habis itu nanti dia nambah lagi gitu ya maksudnya. Oh, maksudnya ngelewatin yang 0%, iya minus. Minus Iya, sebentar tapi floating, bukan kan kamu belum nge-close kan, masih floating. iya. Heeh. Nah, itu nggak apa-apa, didiemin aja. Nanti kalau lewat lagi 0 kan, lewat cuts lagi, baru positif, baru dijual. Itu Hmm. kan sama kayak kamu nuker uang mata uang kan? Kayak Iya. sekarang kita nuker dolar, dolar lagi naik kita kan untung. Tapi kalau dolar turun kan kita lagi rugi kan? Mm-mm. Nih, Alfamart tuh, temuan jujur, hampir semua pasar indeks dan koreksi. Mayoritas saham EMA-nya di bawah 50. Nggak ada uptrend. Jadi semua lagi loyo nih. Nah, Hmm. tapi ada dua yang paling menonjol karena sudah mulai pulih duluan. BBCA dan Alfamart. Alfamart itu udah memantul kuat 32%. Nah, coba cek Alfamart mana Alfamartnya Alfamart nih. Nah, ini udah mantul. Nah, ini jadi dari Hmm. daerah udah mantul nih. 30% nih, 30% kah ini? Uh, uh. Mana garisku? Ya, 30%-an nih. Nah, ini katanya. Jadi untuk Alfamart zona beli ideal di kotak hijau. Mana kotaknya 1390? 1390 di 1390 ya. Woi. Nah, inilah intinya di 1390 di sini belinya. Bisa beli di sini pas dia mantul ke bawah lagi sini beli gitu. Hmm. Tuh Alfamart. Gitu deh caranya. Itu BBCA lebih aman katanya. BBCA aman BBCA. BBCA. Nah, ini katanya lebih aman. Kenapa katanya lebih aman? Dia juga udah naik nih, udah mulai pulih mungkin karena di sini udah naik mantul gitu ya. Gitu deh, kira-kira. Jadi intinya pakai AI, kalau nggak ngerti apa-apa pakai AI aja. Terus suruh gambar di sini gitu. Gitu guys. Baiklah, sangat daging saudara. Saya mau bertanya. Interupsi. Boleh. Jadi kalau misalnya udah naik nih sampai salah satu dari merah tuh, langsung jual semua kakak? Iya jual semua. Nanti beli lagi pas turun. Gitu. Hmm. Oke, 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 oke. Sekarang IHSG kan lagi turun semua kan. Itu Aha. tuh sebenarnya sinyal yang bagus. Kenapa? Karena ketika ketika IHSG lagi turun semua itu nggak ada di sini lagi. Ketika semua IHSG lagi turun, artinya itu semua sebenarnya kalau dari kacamata orang kayak aku yang udah invest lama itu tuh diskon sebenarnya. Jadi kalau mau beli sekarang, suatu saat tuh pasti akan naik. Tapi nggak tahu Hmm. kapan. Karena nggak mungkin ke bawah, karena nggak mungkin di bawah terus gitu Indonesia kan. Pasti ada bangkitnya. Iya. Jadi kayak ini tuh diskon sebenarnya. Ini tuh area diskon cuy. Ini tuh area diskon. Saatnya beli. Kalau punya uang 1 miliar beli satu di sini, yakin satu satu akan nembus ke sini. Mana Kalau kita beli IHSG yang mana? apa? Ini kak IHSG. Nggak, IHSG itu ini. IHSG itu kan indeks harga saham gabungan kan. Mm-mm. Nih, kalau kita selama 5 tahun ini kan paling bawah nih. Mhm. Dari kacamata awam aja nih gitu sebenarnya kan udah kelihatan ada garis lurus di sini kan. Iya. Itu support kan. Oh iya. Udah saatnya ini kayak udahlah beli apapun saham hari ini nanti pasti akan naik. Contohnya misalnya tadi beli Alfamart. Punya 1 M, beli sekarang di sini 30%. Entah kapan ini Pasti pasti naik. akan tercapai. Itu dapat 300 juta benar ya? Iya, 300 Hmm. juta. Gitu.
Kalau punya uang se-M, kita punya uang kan paling gede berapa? 1 juta misalnya, itu 300.000 lah udah gitu. Tapi untung 300.000, lumayan. Kapan lagi Kak yang bayarin? bener untung kan. Jadi kayak yang penting dapetin feel-nya dulu, berapapun uangnya yang penting dapetin feel dulu. Feel udah oke, udah pede, oh dapet nih feel-feelnya, oh kayaknya beli nih, gitu. Yang cari itu itunya, bukan langsung kayak hari ini kalian dapat uang 1 miliar misalnya, terus kalian disuruh invest, yakin lah pasti minus, percaya sama aku. Ya. Mentalnya harus dilatih dari uang 1 juta atau uang 500.000 gitu. Minimal tuh dapat persennya, kayak gini persen, oh gini caranya ya, oh dapat nih feel-nya gitu. Gitu bro. Oke, sangat daging bro. Cukup bro. Cukup bro. Ada lagi bro, Man? Bro Man? Ini sisa AI-nya aja sih. Iya. Sisa ya, boleh tiap kasih lah. Kan berdua misalnya pakai userku boleh. Gacor. Gacor. Bulan depan lah. Tapi Aku trial sebulan bayar. Kan kalau misalnya suruh kan juga masih untung loh kalian. Dapat yang 5 kali loh. Apanya? Misalnya aku suruh kalian bayar 100.000. Tapi kalian dapat yang harga 1,8, masih untung kan? Masih gacor. Masih gacor cuy. tapi itu tetap ini kan, tetap Telkom nggak sih yang bayar itu? Aman aja berarti tapi dipakai. Aman kan, itu kan userku nggak boleh pakai sama siapa-siapa. Aku diem-diem aja kan, udah diem-diem aja. Oh gitu. Aman. Siapa juga mau dilapor? Kalian ini apa? Satu lagi Pip, kamu kan suruh buat sistem sama bosmu kan, Pip? Pakai udah? Udah, pakai cloud. Udah. Ya apa ini? Sorry. Salah connect. Sorry. Zeri. Itu kamu pakai cloud juga berarti tapi ya? Pakai cloud aku. Yang vendor di kantorku juga, yang vendor bikin ERP juga pakai cloud dia bayar katanya sebulan 3 juta. Iya, harus. Nah ini. Apa ini kok remote PC? Oh ini nih, kantor. Aku buat dashboard. Buat dashboard. Ini semua menunya. Sebanyak ini menunya. Itu yang buatin AI. Kelihatan sih dari anunya UI-nya. Iya, nih. Aku cuma bilang, tolong tambahkan GL account di table. Tolong buatkan section. Terus sudah di open untuk semua nick, aku gitu doang. Kayak kita tuh kayak ini kayak aku nyuruh Rahman, tapi langsung jadi. Nah, gitu kan. Tapi bener-bener sekarang udah aneh ya, gila sih. Ini yang penting kita paham proses bisnis, terus habis itu kita ngajuin kayak kita nawarin perusahaan bikin ERP jadi cuy. Iya nih, kayak belum kayak udah punya, terus menu isinya melakukan searching data untuk menampilkan menu data detail secara berurutan sesuai dengan periodenya, search by SID atau RFID. Dia ngerjain juga langsung ya ke filenya ya? Langsung nih, dia langsung jadi kayak gini. Dia langsung jadi kayak menu itu tadi tuh ada di sini. Nih. Ada kopinya nggak ya? Nah gitu, jadi kayak langsung gini, bagus banget, kayak ini tuh udah gila-gilaan lah ini tuh. Ini mah jadi kayak nggak perlu admin support. Ya itu dia makanya harga 1,8 juta itu bisa gantiin manusia harga 4 juta misalnya. Nah, yang Rahman atau Afifah bisa kayak gini. Bisa kayak gini nanti cara pakainya, kayak tinggal masuk ke code, terus dia udah bisa sampai SEM-SEM-nya ngatur semua, itu udah bisa. Sampai ngatur web server, sampai ngatur domain. Sampai ngatur semua. Aku juga bisa kayak nanya gitu, Tekino masih. Dan dia tahu semua gitu loh, dia nggak pernah lupa, kayak dia tahu jawabannya, dia tahu historinya. Oh, yang penting satu chat gitu.
Iya, ini dari zaman dulu sampai hari ini tuh masih kesimpan udah kayak sebulanan gitu. Dia bisa kayak ngitungin panjang, aku nggak perlu ngitungin lagi. Nah, jadi Afifa nanti kalau di kantor bisa pakai gini, Ya, pakai yang aku cloud aja. nanti aku ngomong. Kamu juga Mas, bisa Nanti pakai di juga hostingnya Mas. gimana, Mas? Apa? Hostingnya dia kayak apa ya? Hostingnya dia langsung ngaturin di sini. Ini tuh sebenarnya gimana chat awalnya ya? Panjang banget sih. Tapi intinya, Ya kan dia pakai servermu sendiri kan, Mas? iya serverku sendiri. Jadi dia ngaturin sistemnya ini, udah diatur sama dia lah pokoknya. Oh. Ada folder di sini namanya itu performance yang ini. Nah, performance-nya ada backend sama front end. Dia yang bikin. Intinya dia ngatur ini pakai React, terus dia gimana caranya bisa nge-link ke SAM. Jadi kalau ini aku matiin, di sini harusnya juga mati nih. Nah, mati kan nih, nggak bisa connect deh. Tapi kalau aku nyalain di sini juga bisa lagi tuh. Nah, bisa kan? Gitu. Berarti XMPP-nya kakak harus nyala terus dong? Iya, intinya dia ngaturin lah. Kamu tinggal bilang aja nyalain, tolong settingin, tolong installin, udah gitu Bang Pip. Oke. Simpel itu, gitu man. Jadi kalau misalnya teman klien bosmu ada klien mau ada project man, easy man, tinggal bilang aja apa yang dia mau. Aku pakai Cloudy juga sih, cuman kayak nggak ini. Karena aku makanya free kan, jadi tetap harus aku masukin. Iya sih, aku juga pakai Ya. free. Cloud soalnya cuman ada di pro plan. Makanya nanti kalau misalnya aku kasih pro plan, kan tolong manfaatin. Itu tokennya nggak habis tuh ya? Nggak habis bro, ini tuh tokennya infinity lah pokoknya. Udah nggak mau sampai jungkir balik coding juga nggak bakal habis. Percaya aku. Mau salto jungkir balik nggak bakal habis. Percaya sama aku. Terus sekarang aku lagi nggak butuh sih. Nggak apa-apa lah. Nanti kalau aku butuh aku bilang ke Mas ya. Rahman sama Pipa buat project atau project luar IELTS, gitu man. apa. Ayo kita bikin IELTS, man. Iya. Apa? IELTS. Apa? Web IELTS maksudnya? Iya. Web IELTS tuh buat habis itu kan tahu-tahu orang-orang kampus yang mau S2 tuh kaku pasti kayak 30.000 aja atau 50.000 misalnya kayak paket full 50.000. Gas. Yes. Aku project terus nih tiap hari nih. Gitu loh. Kan berdua kerjasama. Kalau tidak bisa lulus IELTS minimal bisa menjual IELTS dapat duit. Nah. Cuy. Wah, kacau. Gitu ya. Baiklah. Cukup. Terima kasih banyak Tuan. Semoga pasti ilmunya sangat